Bu Hana kenapa lari-lari? Aku telat, Mai. Tumben Bu telat. Waduh, Pak Rey. Nah, itu Kak Hana, Pak, baru datang. Waduh, mukanya menyeramkan sekali. Tas yang dia bawa sama dengan tas Kiran tadi. Ternyata kamu belum cukup pintar, Hana. Sekarang sudah jam 9:10. Kenapa kamu terlambat, Hana? Apa kamu takut saya tahu kalau kamu... Anak haram. Itu kan yang ingin Bapak katakan. Terima kasih Pak Rey, karena Anda saya sudah dimusuhi rekan kerja satu kantor. 언젠가 그려왔던 미래가 so high. 언제부터 Aku akan terus mengawasimu, Kiran. so nice. Akan aku pastikan dengan mata kepalaku sendiri kalau kamu adalah Hana Kirana. Sepedanya masih ada, berarti dia memang belum berangkat. Saat kamu keluar dari rumah, aku akan langsung menangkapmu. Lama-lama aku lelah juga. Harus berangkat setiap hari sepagi ini. 정말 괜찮은 걸까? Oh my. 왜 난 실수투성이인 걸까? Step by. Hah, itu kan Pak Rey. Ngapain dia malah duduk di situ? Aduh, dia kan nggak pernah pagi-pagi duduk di situ. Padahal ini kan baru jam 5:30. Kenapa dia malah duduk di situ sih? Kalau aku keluar sekarang, pasti dia akan melihatku. Nanti saja deh aku berangkatnya. Bagaimana ini kalau nanti sampai jam 8:30 dia masih duduk di situ? Aku bisa telat masuk kantor. Sepedanya masih ada, berarti dia masih belum berangkat. Aku harus cari cara lain untuk bisa berangkat. Udah niat pengen langsung rapi dari rumah, malah ada dia. Terpaksa deh berdandan kayak gini lagi. Aduh, dia ngapain sih lagian gak biasa-biasanya duduk di situ? Apa dia sengaja mau memergoki aku? Aduh, bikin ribet aja nih orang satu. Aku tidak boleh lengah. Aku harus menunggu dia lengah baru bisa berangkat. Dari jam 5:30 sampai jam 8 dia masih duduk di situ.
Bagaimana ini aku bisa telat kalau nunggu dia pergi? Tapi kenapa dia gak pergi-pergi sih? Ini kan udah jam 8 lewat. Emang dia gak siap-siap apa untuk berangkat ke kantor? Hadeh, bikin ribet aja deh tuh orang. Sepedanya masih ada, apa dia belum berangkat ke kantor? Biasanya dia berangkat pagi-pagi sekali. Tetapi kenapa sekarang dia malah belum berangkat, sudah jam 8 lewat? Aku juga harus siap-siap ke kantor. Dia sudah tidak ada, mungkin dia sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Aku harus cepat berangkat. Selamat pagi, Bi Susi. Pagi, Kiran. Tumben kamu siang gini baru berangkat. Kiran kesiangan, Bi. Aku harus cepat sampai kantor. Aku harus lebih dulu sampai dari Pak Ray. Memang ada yang aneh dengan Nak Kiran akhir-akhir ini. Tetapi sepertinya dia baik-baik saja. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia, Nak Kiran. Sepedanya sudah tidak ada. Berarti dia sudah berangkat saat aku sedang bersiap-siap. Sial, aku kecolongan kali ini. Kiran, Hana, Kirana. Aku tidak boleh meremehkan wanita ini. Hana sudah sampai kantor. Hari ini kamu bisa lolos, Hana. Besok aku pastikan kamu tidak akan bisa lolos dariku. Dan kamu tidak akan ada celah untuk menghindariku di rumah. Aku jadi merasa sangat kesal pada Hana. Aku sudah yakin kalau Hana itu adalah Kiran yang di rumah. Tetapi aku sulit sekali menemui Kiran di rumah. Sekalinya bertemu, dia berdandan sangat aneh. Aku harus mengecek absen Hana Kirana. Ini dia. Sebelum aku kesini, dia selalu absen masuk jam 9 kurang. Setelah aku kesini, dia absen masuk jam 7. Bahkan ada yang setengah 7. Apa itu untuk menghindariku agar dia tidak terlihat olehku saat berangkat? Dan hari ini dia sampai kantor jam 9 kurang. Kamu hari ini bisa lolos tapi besok tidak, Kiran. Bapak-bapak, ibu-ibu mau pesan makan siang apa hari ini? Loh, kok Mbak Puji yang menawarkan? Biasanya Bang Junet. Memangnya Bang Junetnya kemana, Mbak Puji? Tidak masuk ya hari ini? Iya Bu Hana, hari ini Bang Junet tidak masuk. Soalnya semalam istrinya melahirkan. Oh gitu, saya tidak pesan makan Mbak Puji. Saya makan di luar saja sama Pak Arya. Baik Ibu Hana, kalau bapak dan ibu yang lainnya bagaimana? Mau pesan makan apa? Aku juga mau makan di luar aja Mbak Puji. Aku tidak pesan
ya. Ya sudah, karena Bang Junednya tidak masuk, lebih baik kita semua makan di luar saja, biar tidak merepotkan Mbak Fuji juga. Nggak apa-apa kok Bu Hana kalau ada yang mau pesan. Kan ini sudah menjadi tugas saya juga. Iya Mbak Puji, saya juga mau makan di luar saja. Iya, saya juga mau makan di luar saja bareng Bu Diana dan Bu Sisil. Iya Mbak Fuji, kami semua makan di luar saja hari ini. Jadi semuanya pada makan di luar ya. Terima kasih banyak ya sudah meringankan pekerjaan saya hari ini. Terima kasih banyak Ibu Hana. Tidak perlu berterima kasih Mbak Fuji, kan sudah seharusnya kita saling membantu. Beberapa waktu yang lalu ada yang mencari kamu ke rumahku, Hana. Hah, serius? Siapa? Aku tidak tahu siapa karena ibuku yang menemuinya. Dia hanya bilang dia teman lama kamu. Dan saat ibuku bilang kamu tidak tinggal di sini, dia langsung pergi. Siapa yang mencariku ke rumah Arya? Aku hanya menggunakan alamat rumah Arya untuk data kantor. Lalu apa lagi yang ibumu katakan? Apa ibumu mengatakan hal itu lagi? Iya Hana, maafkan aku ya. Aku sudah selalu mengatakan padanya untuk tidak menyebutmu dengan nama panggilan seperti itu. Kamu tidak perlu meminta maaf Arya, itu bukan salah kamu. Malam sebelumnya juga aku melihat mobil seperti mobil Pak Ray berada di depan rumahku. Saat aku melihat ke arah mobil itu, dia langsung pergi. Apa Pak Ray? Sampai sejauh itu dia ingin tahu rumahku. Aku rasa dia ingin memastikan kalau aku tetangganya atau bukan. Dan kemarin Pak Ray memanggilku ke ruangannya untuk membicarakan hal ini. Dia menanyakan kenapa alamat rumahku dan alamat rumahmu sama. Dan dia juga menanyakan ada hubungan apa antara kamu dan aku. Dia menanyakan hubungan aku dan Arya. Lalu apa yang kamu jawab? Aku bilang kalau rumahku adalah rumahmu dan kita mempunyai hubungan yang spesial. Apalagi yang Pak Ray katakan setelah mendengar jawabanmu? Dia ingin memperjelas hubungan spesial itu seperti apa antara kita. Dan aku bilang ini masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan aku menyuruhnya untuk menyimpulkannya sendiri. Apa itu hubungan spesial antara pria dan wanita? Lalu dia bilang lagi kalau peraturan di perusahaan ini tidak boleh suami istri bekerja dalam satu kantor. Lalu aku jawab kalau kita memang bukan suami istri, tapi Hana Kirana adalah wanita spesial untukku. Lalu aku langsung permisi untuk keluar, karena jika aku meladeninya lagi, aku khawatir dia akan menanyakan hal yang lebih detail. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal sejauh ini. Apa ada hal yang terjadi antara kalian berdua, Hana? Tidak ada apa-apa, mungkin dia hanya tidak suka padaku dan selalu ingin mencari kesalahanku. Sudahlah, biarkan saja, tidak usah diperdulikan. Oh ya Bu Diana, kan Bang Juned istrinya lahiran. Bagaimana kalau kita menjenguknya hari Minggu besok? Hari Minggu besok kan kita akan menjenguk Ibu Tiara. Oh, menjenguk Ibu Tiara hari Minggu besok. Kok saya belum tahu ya Bu? Iya, itu baru direncanakan kemarin kok. Saya baru mau ngasih tahu kamu hari ini. Nah, hari Minggu besok kan ingin menjenguk Ibu Tiara. Bagaimana kalau kita sekalian menjenguk istrinya Bang Juned? Iya, nanti saya bilang dulu ke yang lain ya. Oke Bu. Gara-gara Hana Kirana, aku jadi tidak bisa tidur. Kiran, buka pintunya, Kiran. Kiran, cepat buka pintunya. Ayah butuh uang, Kiran. Kiran, ayo cepat buka pintunya. Kamu jangan pura-pura tidak mendengar, Kiran. Suara siapa itu? Berisik sekali. Kiran, ayo cepat keluar dan buka pintunya. Siapa itu? Apa dia sedang mabuk?
Kiran, ayo cepat buka pintunya, Kiran. Ayah butuh uang sekarang, Kiran. Apa yang ingin dia lakukan di rumah Kiran? Kiran, ayah butuh uang, Kiran. Kamu harus memberikan ayah uang sekarang. Kamu tahu, Kiran, ayah masih belum dapat pekerjaan. Jadi tolong berikan ayah uang sekarang. Aku tidak akan memberikan ayah uang lagi kalau ayah hanya mabuk-mabukan seperti ini. Kamu bilang apa, Kiran? Ayah tidak mabuk, ayah hanya minum sedikit. Ayo cepat berikan ayah uangnya sekarang. Ayah harus pergi. Untuk apa? Untuk mabuk-mabukan lagi? Kapan ayah akan sadar? Dengar ayah, Kiran tidak akan pernah memberikan ayah uang lagi kalau ayah hanya terus mabuk-mabukan seperti ini. Apa kamu bilang tidak mau memberikan ayah uang lagi? Jangan jadi anak durhaka kamu, Kiran. Durhaka? Siapa yang durhaka? Selama ini Kiran selalu memberikan ayah uang setiap bulan. Tetapi ayah selalu menggunakan uang itu hanya untuk mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Ayah juga tidak pernah mau bekerja dan mencari uang sendiri. Ayah seharusnya sadar diri. Ayah sudah berkeluarga. Seharusnya ayah bertanggung jawab pada keluarga ayah. Tetapi kenapa ayah harus menyusahkan Kiran? Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Kiran. Kamu bisa hidup sebesar ini karena siapa? Mereka seperti sedang bertengkar. Siapa sebenarnya pria itu? Kiran masih hidup sampai sebesar ini karena Tuhan, bukan karena ayah. Memang apa yang sudah ayah berikan untuk Kiran? Sejak usia 8 tahun Kiran sudah berjuang sendiri untuk menghidupi kehidupan Kiran. Apa saat itu ayah memperdulikan Kiran? Tidak. Ayah bahkan tidak pernah kesini. Ayah tidak pernah ingin tahu tentang keadaan Kiran, kan? Dan tiba-tiba ayah kesini setelah ayah tahu kalau Kiran sudah bekerja dan mempunyai penghasilan. Lalu apa ayah kesini menanyakan kabar Kiran? Menanyakan keadaan Kiran? Ayah tidak pernah menanyakan hal itu. Yang ayah lakukan kesini hanya meminta uang, dan uang. Kamu pikir dari kamu lahir sampai kamu umur 8 tahun siapa yang menghidupi kamu, Kiran? Kamu bisa hidup dan tumbuh sebesar ini karena ayah. Ayah yang memberimu makan dan minum saat kamu masih bayi. Jika ayah tidak memberimu makan dan minum saat kamu masih bayi, kamu sudah mati, Kiran. Itu memang sudah menjadi tanggung jawab ayah. Dan seorang ayah seharusnya bertanggung jawab penuh atas putrinya sampai dia dewasa. Bukan malah menelantarkan dan meninggalkannya seorang diri begitu saja. Dan sekarang dengan seenaknya ayah selalu minta uang padaku. Bahkan aku menghidupi keluarga baru ayah. Apa seperti itu yang dinamakan ayah yang bertanggung jawab? Aku sudah berdiri di ujung sini saja masih tidak terlihat sosoknya Kiran. Bahkan sampai sekarang ayah belum juga mendapatkan pekerjaan. Ayah sudah berusaha mencari pekerjaan, Kiran, tapi ayah belum berhasil mendapatkannya. Aku sudah muak dengan perilaku ayah. Ayah seharusnya sadar saat ibu meninggalkan ayah. Tetapi apa yang terjadi? Ayah makin menjadi-jadi. Jangan sebut-sebut perempuan itu lagi depan ayah, Kiran. Sekarang lebih baik ayah pergi dan jangan pernah kesini lagi. Karena mulai sekarang Kiran tidak akan memberikan ayah uang lagi sepeser pun. Apalagi harus membiayai keluarga baru ayah. Kamu memang anak tidak tahu diuntung, Kiran. Mungkin memang benar jangan-jangan kamu bukan anakku, Kiran. Kamu sama seperti ibumu, wanita murahan. Ayah sangat menyesal mempunyai anak sepertimu. Apa ayah pikir aku mau mempunyai ayah sepertimu? Aku bahkan tidak pernah mau dilahirkan dari orang tua seperti kalian. Kamu anak terkutuk, Kiran. Kamu anak durhaka. Suatu saat nanti kamu akan lihat pembalasan dari Tuhan kalau kamu sudah durhaka kepada ayah. Dan suatu hari nanti Kiran juga akan melihat pembalasan dari Tuhan atas orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kamu tegas sekali, Kiran. Ayah benar-benar marah sama kamu kali ini. Padahal ayahmu ini hanya minta uang, Kiran. Tetapi kenapa kamu tidak mau memberikannya pada ayah? Ayahnya Kiran? 언젠가 그려왔던 미래가 so high. Sepertinya aman hari ini, dia tidak ada di balkon. Aku harus cepat berangkat. Hah, dia ngapain di situ? Aduh, aku pikir udah aman hari ini, ternyata dia malah di situ. Apa jangan-jangan dia sengaja? Aku masuk dulu deh.
aku rasa dia sengaja duduk di situ untuk menghadangku. Aku pikir hari ini udah benar-benar aman. Mana dia sudah berpakaian rapi lagi. Aku gak ada celah lagi nih untuk menghindarinya. Hari ini kamu tidak akan lolos, Kiran. Aduh, bagaimana ini caranya aku berangkat kerja? Kalau aku berpenampilan seperti ini dan berpapasan dengannya, pasti dia langsung mengenaliku. Aku tidak boleh lengah hari ini. Aku akan tetap menunggumu di sini sampai kamu keluar, Kiran. Aduh, bagaimana ini? Sudah jam 8 lewat. Kalau sampai jam setengah 9 dia belum keluar, aku pastikan dia akan telat masuk kantor. Coba aku cek lagi deh, semoga aja dia udah berangkat. Aku harus intip dia dulu nih, jangan sampai ketahuan kalau aku lihat dia. Loncat pagar aja deh. Hap. Cus, mendarat dengan sempurna. Loh, kenapa tuh Nak Kiran kok loncatin pagar? Yah, dia masih ada di situ lagi. Bagaimana lagi nih caranya aku bisa keluar dari komplek ini? Loh, itu Nak Kiran ngapain sih kok mengendap-endap gitu? Ah, terpaksa dia pakai cara itu lagi. Makin lama makin aneh Nak Kiran. 언젠가 그려왔던 미래가 so high 언제부터인지 곁에 Sudah jam setengah 9 lewat 10. Kenapa dia belum keluar-keluar juga? Selamat pagi Bi Susi. Pagi Nak Kiran. Nah, itu dia. Kiran, maaf bisa tunggu sebentar. Aduh, kenapa aku pakai berhenti sih? Aduh, bodoh sekali kamu Kiran. 있잖아 정말 괜찮은 걸까 Kenapa Kiran berpenampilan seperti itu lagi? Dia berpenampilan seperti ini lagi untuk mengelabuiku. Aku tahu, Kiran, kamu adalah Hana Kirana. Kenapa kamu selalu berpenampilan seperti ini, Kiran? Maaf Kak Ray, memang seperti inilah penampilanku. Maaf, Kiran, tetapi penampilan kamu aneh sekali. Bukankah kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain? Kenapa kamu tidak berpenampilan sewajarnya? Justru jika aku berpenampilan sewajarnya, mereka pasti akan lebih menertawakan aku. Lebih menertawakanmu, memangnya kenapa dengan wajahmu? Tidak apa-apa, maaf Kak Ray, aku harus pergi. Aku permisi dulu ya Kak Ray. Aduh, asal jawab aja deh. Jelek sekali akting kamu, Hana. Nak Ray, maafkan kelakuan Kiran ya. Dia itu sebenarnya tidak pernah berpenampilan seperti itu. Tapi entah kenapa memang akhir-akhir ini dia aneh sekali. Iya, Tante Rizka, saya tahu kok. Saya berangkat dulu ya, Tante. Iya Nak Ray, hati-hati di jalan ya. Aduh, aku sudah terlambat nih masuk kantor. Aku harus lewat jalan lain agar tidak berpapasan dengan Pak Ray di jalan. 조금씩 나 천천히 갈게 조금씩 나 기다려
Lewat mana dia? Kenapa tidak ada di sepanjang jalan? I don't wanna be if you don't dare. If you can't see Hana belum datang. Kena kau kali ini, Hana. me, Aku akan membuat kamu mengaku kalau kamu adalah Kiran tetanggaku. yeah, where do I have to be? I don't know that that's something I should've done. Maaf, ada yang tahu Hana kemana? Kak Hana belum datang, Pak. Mungkin telat. Apa dia sering datang telat sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya sih Hana tidak pernah telat, Pak. Beneran telat aku. Falling down. Bu Hana kenapa lari-lari? Aku telat, Mai. Tumben Bu telat. Falling down. Waduh, Pak Rey. Nah, itu Kak Hana, Pak, baru datang. Waduh, mukanya menyeramkan sekali. Tas yang dia bawa sama dengan tas Kiran tadi. Ternyata kamu belum cukup pintar, Hana. Sekarang sudah jam 9:10. Kenapa kamu terlambat, Hana? Maafkan saya, Pak. Saya tadi bangunnya kesiangan. Apa kamu punya alasan lain selain bangun kesiangan? Tidak ada, Pak. Saya telat hari ini karena benar-benar bangun kesiangan. Dan saya benar-benar minta maaf, Pak. Tetapi saya belum pernah telat sebelumnya, Pak. Baru kali ini saya telat. Jadi saya mohon Bapak bisa memakluminya. Ikut ke ruangan saya sekarang. Hah? Ngapain? Kan aku udah minta maaf. Ayo cepat, Hana. Saya tidak ada waktu. Kenapa lagi Hana dengan Pak Rey? Jelaskan kepada saya kenapa kamu terlambat, Hana. Maaf, Pak, bukan saya tadi sudah mengatakan kalau saya terlambat hari ini karena saya benar-benar kesiangan. Kenapa kamu mengatakannya dengan menundukkan kepala? Apakah kamu sedang berbohong, Hana? Kenapa dia seperti itu? Apa dia ingin memaksaku untuk mengakui kalau aku adalah tetangganya? Aku harus bersikap sebiasa mungkin. Karena aku di kantor adalah Hana, bukan Kiran. Maaf, Pak, saya tidak berbohong, saya mengatakan apa adanya. Lalu apa yang membuatmu kesiangan? Apa ada sesuatu yang terjadi di malam harinya? Di malam hari? Apa jangan-jangan dia tahu ayahku semalam datang? Kenapa kamu diam saja, Hana? Aku tidak boleh salah bicara. Apa kamu takut saya tahu kalau kamu... Anak haram? Itu kan yang ingin Bapak katakan? Bukan itu yang ingin aku katakan. Aku ingin mengatakan kalau dia adalah tetanggaku. Kenapa dia langsung menjawab seperti itu? Kenapa Bapak ingin mencari tahu perihal pribadi saya? Saya di sini hanya untuk bekerja, Pak. Dan saya paling tidak suka jika ada orang yang ingin mengetahui tentang hal pribadi saya. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Bapak, jangan lagi mencoba untuk mencari tahu tentang masalah pribadi saya. Di mana tempat tinggal saya atau apa hubungan saya dengan Pak Arya. Karena itu semua tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. I don't wanna be if you don't dare. If you can't see me, I'll say where to go.
Bu Diana, hari Minggu besok jadinya bagaimana ya Bu? Mau sekalian ke rumah Bang Junet tidak? Kata yang lainnya tidak usah ke rumah Bang Junet, kami mau ke rumah Bu Tiara saja. Loh memangnya kenapa Bu? Kan biar sekalian menjenguknya. Kan Bang Junet cuman OB, sedangkan Bu Tiara kan manajer kita. Memangnya kenapa Bu? Kalau cuma OB kan sama-sama rekan kerja kita. Kalau cuma OB ya nggak penting lah. Kalau kamu mau, kamu saja mewakilkan kami untuk ke rumah Bang Junet, kami semua ke rumah Bu Tiara. Tidak penting katanya. Memangnya mau ke rumah Bu Tiara jam berapa Bu? Saya juga belum tahu mau ke rumah Bu Tiara jam berapa. Soalnya nunggu konfirmasi Bu Risa dan Bu Ririn juga. Nanti beritahu saya ya Bu kalau sudah tahu jam berapa mau ke rumah Bu Tiara. Iya, kalau saya nggak lupa ya. Apa mereka sengaja tidak ingin memberitahuku jam berapa akan ke rumah Bu Tiara? Mau ngapain lagi dia? Mohon perhatiannya semua sebentar. Tolong dengarkan baik-baik apa yang ingin saya sampaikan. Karena saya tidak ingin mengulanginya lagi. Saya peringatkan untuk yang pertama dan terakhir kalinya, tidak boleh lagi ada yang telat untuk masuk kantor. Apalagi dengan alasan kesiangan. Kalian semua sudah dewasa dan saya rasa kalian semua bisa memanage waktu kalian masing-masing. Jika ada yang melanggar ketentuan yang saya sudah tetapkan, maka kalian akan langsung saya SP. Dan saya tidak ingin mendengar alasan apapun. Dan satu hal lagi, peraturan di kantor ini tidak boleh ada hubungan spesial antara karyawan, terlebih lagi hubungan suami istri. Jika ada yang melanggar hal tersebut dan saya mengetahuinya, maka akan langsung saya keluarkan dari kantor ini. Saya harap kalian semua mengerti. Silahkan lanjutkan pekerjaan kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku tidak menyangka kalau musuh terbesarku saat ini adalah bosku sendiri. Karena ulah Hana lagi. Kenapa sih Kak Hana selalu bikin gara-gara? Ada apa ya Bu Ririn kok manggil aku ke balkon atas? Samperin aja deh. Mau kemana lagi Kak Hana? Pada kemana Ibu Ririn dan Ibu Marisa? Ini kan belum waktunya jam pulang. Mau kemana lagi, Hana? Maaf Bu, ada apa ya Bu? Hana, sebagai supervisor di sini, saya ingin memberi peringatan untuk kamu. Saya banyak mendengar omongan kalau sikap kamu terhadap Pak Ray sangat tidak sopan. Tidak sopan bagaimana Bu maksudnya? Kamu tidak usah pura-pura, Hana. Kamu berani mendebat Pak Ray saat Pak Ray menyuruh kamu untuk pindah meja kerja. Kamu juga berani menolak saran Pak Ray saat Pak Ray memberi saran untuk bisa mengunjungi rumah rekan kerja masing-masing. Dan yang terakhir saya dengar, hari ini kamu telat dan membuat Pak Ray sangat marah. Sebagai bawahan, kamu harus lebih bisa menghargai Pak Ray, Hana. Apapun yang dia katakan dan perintahkan, seharusnya kamu mengiyakannya, bukan membantahnya. Apa kamu sengaja melakukannya untuk menarik perhatian Pak Ray? Menarik perhatian Pak Ray? Untuk apa aku melakukannya? Maaf Bu Marisa, saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk menarik perhatian Pak Ray. Untuk masalah meja kerja, saya tidak mendebat Pak Ray. Saya hanya mengatakan hal yang memang sudah ada dari dulu, bahwa rekan satu tim harus berdekatan meja kerjanya. Tapi saat itu Pak Ray tidak mendengarkan apa yang saya katakan, dan saya mematuhi perintahnya untuk pindah meja kerja. Untuk berkunjung ke rumah rekan kerja masing-masing, saya tidak menolaknya. Saya hanya tidak mau kalau rumah saya yang dikunjungi, dengan alasan yang sudah pernah saya katakan dengan Pak Ray saat itu. Dan saya memberi opsi
untuk mengunjungi rumah rekan kerja yang lainnya. Apa di situ saya menolaknya? Tidak, Bu Marisa. Saya tidak menolak saran Pak Ray. Saya hanya tidak ingin rumah saya dikunjungi, itu saja. Dan itu sudah menjadi hak pribadi saya untuk menolaknya. Dan untuk masalah telat hari ini, sebelumnya saya tidak pernah telat, Bu Marisa. Selama saya bekerja di sini, baru hari ini saya telat dan saya mengakuinya. Dan saya juga sudah minta maaf pada Pak Ray hari ini. Jadi apa masalahnya dengan saya? Masalahnya kamu itu selalu merasa diri kamu benar, Hana. Kamu merasa kalau diri kamu tuh lebih pintar dari kami semua. Kamu juga merasa kamu jadi lebih tinggi hati kan, karena kamu anak kesayangan Bu Tiara. Anak kesayangan Bu Tiara, apa maksud Bu Ririn? Menurut saya Bu Tiara menyamakan kita semua. Dia tidak membeda-bedakan antara karyawannya. Menyamakan kita semua, tidak membeda-bedakan. Lalu kenapa kamu yang harus dipilih menjadi asmen? Oh, masalah asmen. Jadi Bu Marisa dan Bu Ririn selalu kesal pada saya karena Bu Tiara mencalonkan saya untuk menjadi asmen. Maaf Bu Ririn dan Bu Marisa, saya rasa Bu Tiara punya penilaian sendiri terhadap saya kenapa dia menawarkan saya untuk menjadi asmen. Karena saya tidak pernah meminta atau menawarkan diri untuk menjadi asmen. Kalau Bu Ririn dan Bu Marisa ingin menjadi asmen, saya akan bilang kepada Bu Tiara, semua bisa dibicarakan baik-baik Bu, tetapi bukan dengan cara seperti ini. Apa maksud kamu, Hana, berbicara seperti itu? Saya memang ingin menjadi asmen, tapi dengan cara yang terhormat, bukan dengan mencari muka seperti kamu. Kamu tahu, Hana, dengan sikapmu seperti itu kepada Pak Ray, kami semua menjadi merasa terganggu. Kamu membuat Pak Ray selalu marah. Dan karena itu semua, kami merasa menjadi tidak nyaman bekerja. Dan itu semua karena kamu, Hana. Percuma saja aku bicara panjang lebar. Kalau akhirnya bagi mereka memang akulah yang selalu salah. Oke, baik Bu Marisa, Bu Ririn, saya mengakui semua kesalahan saya. Saya meminta maaf kepada kalian semua karena saya telah mengganggu kenyamanan bekerja kalian. Saya akan lebih memperhatikan lagi sikap saya terhadap Pak Ray. Terima kasih Bu Marisa dan Bu Ririn, saya permisi. Terima kasih Pak Ray, karena Anda saya sudah dimusuhi rekan kerja satu kantor. Lihat kan bagaimana sikap Hana, dia masih songong aja gaya bicaranya, merasa dirinya paling benar. Iya Bu, saya heran banget sama tuh anak. Bisa-bisanya lagi Bu Tiara respect banget sama dia. Apa yang sedang Anda lakukan di sini, Bu Marisa, Bu Ririn? Hah, Pak Ray? Gawat, ada Pak Ray. Oh maaf Pak Ray, tadi kami hanya membicarakan rencana untuk berkunjung ke rumah Bu Tiara besok. Apa yang kalian bicarakan dengan Hana? Kami tidak membicarakan apa-apa Pak Ray. Kami hanya ingin mengkoordinasikan dengan Hana dan timnya besok jam berapa untuk ke rumah Ibu Tiara. Ini masih di waktu jam kerja, silahkan kembali ke meja kerja kalian masing-masing. Iya baik Pak Ray. Iya baik Pak Ray, kami minta maaf. Kira-kira tadi Pak Ray mendengarkan pembicaraan kita tidak ya dengan Hana? Mudah-mudahan sih tidak. Hari ini benar-benar hari yang sangat menyebalkan.